Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 4 April 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat semuanya pada hari ini. Selamat memasuki Pekan Suci hari ini yang beberapa hari kita akan merayakan Trihari Suci, dan saya berdoa semoga kita semua diberikan rahmat semakin dekat kepada Tuhan. Oke, hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai ke 33, disambung dengan ayat 36 sampai 38. Bacaan yang cukup panjang, tapi mari kita sama-sama baca dan renungkan bersama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata padanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya percaya perikop ini juga sesuatu yang sudah sering kita dengar.
tentang Yudas yang mengkhianati Yesus, dan tentang peringatan kepada Petrus yang akan menyangkal Yesus. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita pernah, dan saya percaya kita pernah mengalami pengalaman dikhianati, itu tidak enak, betul nggak? Ya, mungkin pengalaman yang paling menyakitkan, ya, yang mungkin sakit hatinya sulit sekali untuk kita lupakan, sulit sekali untuk kita memaafkan orang yang mengkhianati kita, yang kita anggap mengkhianati kita. Biasanya itu pasti orang yang dekat, biasanya itu pasti orang yang kita punya relasi yang baik sebelumnya, orang yang mungkin sangat kita sayang, ya, orang-orang yang dekat itu yang bisa mengkhianati kita, kan? Bayangkan posisi Yesus, ya, ini dua muridnya yang boleh dibilang orang kepercayaannya, ya, Yudas yang bendahara, tentu bukan hanya orang yang kita percaya yang kita jadikan bendahara, kan gitu. Nah, Yudas, orang kepercayaan Yesus, mengkhianati Yesus karena uang. Lalu Petrus kemudian juga mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus karena takut, ya, karena tidak nyaman, ya. Dan dua-duanya orang kepercayaan Yesus, satunya bendahara, satunya Petrus yang menjadi para pemimpin, para muridnya. Saya percaya pengalaman yang bagi Yesus sebagai 100% manusia juga, Yesus sakit hati, Yesus terluka, Yesus, kalau bahasa Alkitab di sini, Yesus bahkan sangat terharu katanya bukan meninggalkan muridnya, dan ada dua muridnya yang kepercayaannya yang akan menyangkal dia. Tapi saya kemudian berefleksi bahwa bukankah kita sebagai murid-murid Yesus, mungkin kita sebagai murid-murid Yesus juga seringkali menyangkal Yesus. Kita juga mengkhianati Yesus. Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Tapi dalam perjalanan iman kita, mungkin kita seperti Petrus yang semangat sekali, ya, saya akan menyerahkan nyawa buat Yesus. Tapi dalam perjalanan iman kita jadi melempem, kita kehilangan semangat, kita berkompromi, dan mungkin bahkan menyangkal Yesus. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. Kita menjadi sama seperti mereka yang bukan murid Yesus. Orang lain melakukan dosa, kita juga ikut-ikutan. Kita juga melakukan hal-hal yang kita tahu tidak boleh kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Di sanalah kita juga seperti Petrus menyangkal Yesus. Di mana kasih yang mula-mula? Di mana kasih kepada Yesus yang begitu besar ketika kita mulai mengikuti Yesus? Mungkin kita juga seperti Petrus, bahkan mungkin kita seperti Yudas yang juga mengkhianati Yesus dengan apa yang kita lakukan. Sahabat yang terkasih, kita di Minggu Suci ini kesempatan kita, beberapa hari terakhir menuju hari suci, kesempatan kita untuk berefleksi dan menerima sakramen tobat. Apa yang mungkin kita lakukan yang mungkin jadi bentuk penyangkalan kita akan Yesus. Dikhianati itu tidak enak. Apakah kita juga mengkhianati Yesus dengan apa yang kita lakukan? Mari gunakan saat-saat kesempatan ini dalam Minggu Suci ini, kita bertobat dan kembali kepada Yesus. Kembali kepada apa yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Saya berdoa Tuhan memberikan kita rahmat pertobatan menuju hari suci ini,
dan membawa kita makin dekat kepada Dia. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu sama seperti Engkau memanggil Yudas, Engkau memanggil Petrus. Dan ada saatnya mungkin kami bertingkah seperti Yudas, seperti Petrus yang mengkhianati Engkau dengan tingkah laku kami. Ampuni kami dan bantu kami untuk kembali ke jalan yang Kau ajarkan kepada kami, untuk memperbaiki apa yang salah yang kami lakukan, untuk meluruskan kembali jalan hidup kami. Beri kami rahmat di dalam minggu suci ini, supaya kami boleh makin dekat padamu, supaya kami sungguh jadi seperti Petrus juga, yang setelah menyangkal Engkau, menyesal, dan kembali menyebarkan Injil, menyebarkan sukacita yang damai yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, bantu kami dalam minggu suci ini untuk semakin dekat padamu. Berikan rahmat-Mu, berikan tuntunan Roh-Mu bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat merayakan hari suci. Semoga Tuhan berikan kita rahmat untuk kita semakin dekat kepada Dia. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 4 April 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.